Kalau saya kan nggak terlalu penting di negeri ini gitu ya. Kalau ada orang ngancam saya itu kan hubungannya sama saya pribadi gitu. Mereka ngancam ya saya hadapi, saya lawan gitu kan, selesai gitu. Tapi kalau Gibran, ini kan dia anak presiden, dia wali kota Solo gitu. Masa iya seorang anak presiden wali kota Solo diancam-ancam seperti ini, kemudian Polri nggak melakukan tindakan apa-apa? Selamat malam semuanya. Hari ini saya ngelihat akun Twitter dari Gibran Rakabuming Raka itu nampaknya emosional sekali gitu karena ada akun anonim atas nama Klasik Pianda yang mengancam istri Mas Gibran dan bahkan melecehkannya, yang menganggap bahwa istri Mas Gibran itu cocok untuk dijadikan budak seks katanya. Dan Gibran itu nampaknya emosi sekali gitu karena langsung menjawab. Gibran bilang bahwa entar diciduk nangis. Itu kan emosi sekali gitu ya. Dan saya lihat dari cara komunikasi anak-anak Presiden Jokowi, kalau mereka tidak suka, kalau mereka marah dan kecewa terhadap komentar-komentar orang lain yang sangat negatif atau berisi fitnah dan cacian terhadap mereka dan keluarganya, biasanya mereka akan reply itu. Mereka akan posting di akunnya gitu ya. Untuk apa? Untuk mempermalukan orang yang mengatakan itu. Nah, biasanya gitu ya, sejam, 2 jam setelah itu, orang yang mengatakan hal negatif atau memfitnah Pak Jokowi itu, kalau sadar, kalau mereka waras, mereka akan ketakutan dan menghapus tweetnya. Biasanya kayak gitu. Nah, ini juga yang saya gunakan di YouTube juga gitu ya. Misalkan saya baca komentar yang ngancam-ngancam saya pribadi gitu ya, langsung saya pin. Nah, biasanya orang yang waras itu akan ketakutan gitu. Nah, si Klasik Pianda setelah dia dijawab sama Gibran yang sebenarnya jawabannya itu sangat-sangat membalas dia, juga balas mengancam gitu ya, karena diancam diciduk. Ya, meskipun bahasanya entar diciduk nangis, itu kan sebenarnya ancaman gitu ya. Awas diciduk kamu ya. Itu ternyata si Klasik Pianda ini nggak kapok gitu, malah terus berbalas-balasan dengan Gibran dan bahkan tambah ngeyel setelah itu gitu ya. Gue nggak main-main cil, istri lu akan di tangan gue katanya. Ini orang gila kayaknya nih. Ya karena sama anak presiden, sama wali kota Solo seberani ini kan gila. Nah, setelah saya coba perhatikan akunnya, ternyata ini adalah akun baru yang baru dibuat bulan ini, bulan Mei. Dan memang akun ini adalah akun buzzer dari Anies Baswedan. Karena postingan-postingannya atau retweet atau likes-likes-nya itu memang mengarah kepada orang-orang yang oposisi gitu ya. Dan selalu posting soal koalisi perubahan, Anies Baswedan dan sebagainya gitu. Nah, cuma lucunya gitu ya, dari akun si Klasik Pianda ini adalah orang yang nggak ngerti posisi politik kayaknya gitu, karena dia bikin polling tuh. Dia bikin polling siapa ibu negara yang paling cocok katanya. Ada istrinya Mas Gibran, ada istrinya Anies gitu ya, ada istrinya AHY. Ini kan nggak ngerti posisi politik orang nggak gini gitu ya. Bahkan dia bikin polling yang membandingkan antara istrinya Mas Gibran dengan Anissa Pohan. Tapi polling ini gitu ya, yang dipertanyakan adalah siapa yang cocok untuk jadi ibu negara. Mana bisa gitu. Dia dukung capres Anies Baswedan gitu ya. Tapi ibu negara maunya Anissa Pohan. Gimana ceritanya ini? Gimana ceritanya? Ya kalau presidennya Anies, ibu negaranya ya istrinya Anies. Masa iya Anissa Pohan? Anissa Pohan nggak terlibat apa-apa dalam hal ini gitu ya. AHY itu belum tentu menjadi cawapres gitu. Apalagi jadi capres, mustahil gitu kan. Lah kok dia malah terobsesi sama Anissa Pohan sebagai ibu negara. Ya ini menunjukkan memang kualitas buzzer yang nggak ngerti posisi politik, yang nggak punya referensi atau bacaan-bacaan yang banyak gitu ya, sehingga apa yang dia sampaikan, yang dia tuliskan di akun sosial media itu hanya sebatas apa ya, arahan dari para bohirnya gitu ya. Dia suruh diancam, mengancam orang ya dia ngancam gitu ya. Jadi ini memang menunjukkan akun-akun buzzer jelang pemilu tahun 2024. Tapi bagi saya gitu ya, meskipun akun ini anonim, bagi saya ini sudah masuk unsur pidana karena ancamannya terbuka gitu. Dan Polri harusnya sudah bisa menangkap orang ini. Karena ini soal marwah hukum, ini soal marwah Polri sendiri gitu. Karena coba bayangkan, ada orang di Indonesia gitu ya, mengancam menculik istri wali kota Solo gitu ya,
Terus kemudian sampai sekarang nggak ditangkap. Ini kan soal nama baik. Ini soal marwah ini. Ini kalau nggak ditangkap, itu kan seolah-olah negara ini kayak nggak berdaya gitu ya. Istri wali kota diancam-ancam kayak gitu, terus kemudian penegak hukumnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu kan kayak nggak ada wibawanya negeri ini gitu ya, di mata orang-orang yang ingin bikin keributan di Indonesia gitu. Jadi bagi saya, Polri itu ya harus menangkap segera si pelaku gitu. Karena seanonim-anonimnya akun di sosial media, itu pasti bisa dilacak. Oh, Polri canggih lah. Lawang saya aja bisa dilacak. Semua orang bisa dilacak gitu ya. Jadi saya pikir data-datanya itu sudah ada di Cyber Polri. Sehingga pilihannya ke depan, apakah orang ini akan ditangkap atau enggak. Karena datanya pasti udah lengkap tuh. KTP, KK, udah ada itu. Tinggal datengin aja sebetulnya gitu ya. Dan saya terus terang pengen ngelihat mukanya itu seperti apa gitu ya. Karena menarik untuk ngelihat orang yang berani mengancam lewat akun anonim gitu. Karena selama ini gitu ya, itu kan banyak orang meyakini atau banyak orang yang percaya bahwa kalau mereka menggunakan nama anonim di sosial media, mereka akan merasa aman untuk melakukan apa saja atau mengancam siapa saja. Nah, kali ini gitu ya, ini harus dipatahkan. Pemikiran-pemikiran seperti itu harus diselesaikan, harus dipatahkan dan diberikan penjelasan bahwa tidak ada orang di negeri ini yang bisa bersembunyi di balik akun anonim. Dan ini bisa menjadi pelajaran ke yang lain gitu. Karena kalau ini nggak ditangkap, nantinya orang-orang akan menggunakan cara yang sama dan melakukan hal yang sama, bikin akun anonim, terus maki-maki orang lain atau ngancam-ngancam orang lain. Ini kan jadi nggak sehat sosial media kita gitu ya. Dan saya juga melihat bahwa kasus-kasus semacam ini itu banyak sekali terjadi. Dan itu juga terjadi kepada banyak orang termasuk kepada saya. Saya juga mendapatkan banyaklah ancaman-ancaman dari akun anonim, baik yang pakai nomor WA, inbox Facebook, Instagram, dan sebagainya. Cuma kan kalau saya kan nggak terlalu penting di negeri ini gitu ya. Kalau ada orang ngancam saya itu kan hubungannya sama saya pribadi gitu. Mereka ngancam, ya saya hadapi, saya lawan gitu kan. Selesai gitu. Tapi kalau Gibran, ini kan dia anak presiden, dia wali kota Solo gitu. Masa iya seorang anak presiden wali kota Solo diancam-ancam seperti ini, kemudian Polri nggak melakukan tindakan apa-apa? Ini di mana ini? Marwah dan martabat kita sebagai bangsa ini. Kalau pejabatnya aja diancam-ancam terus kemudian kita biarkan gitu. Ya kalau saya warga negara biasa, nggak penting lah saya gitu ya, diancam sama orang ya saya lawan gitu. Ya, tapi kalau Gibran kan nggak bisa. Dia melekat sebagai anak presiden, dia dikawal sama Pas Pampres gitu ya. Bayangkan, orang yang dikawal sama Pas Pampres masih diancam gitu. Ini kayaknya Pas Pampres harus segera bertindak juga gitu. Karena ini adalah sebuah penghinaan terhadap keluarga Presiden Jokowi. Meskipun kita ngerti bahwa itu mustahil terjadi. Atau kalaupun ini terjadi, naudzubillahi min dzalik, itu pasti akan semua kekuatan itu akan berpusat dan segera menyelesaikan permasalahannya. Misalkan sampai Mbak Selvi benar-benar diculik misalkan gitu ya. Itu TNI Polri akan turun langsung gitu ya. Jadi ya mustahil ini terjadi karena Mbak Selvi dan keluarganya kan juga dikawal sama Pas Pampres. Tapi kan tetap aja gitu. Ini adalah ancaman terbuka yang disampaikan oleh seseorang sehingga ini harus diselesaikan gitu. Karena saya juga baca komentar-komentar orang-orang di Twitter gitu ya, yang menganggap bahwa ini settingan, itu dilakukan oleh Gibran sendiri, itu dilakukan oleh orang-orangnya Mas Gibran dan sebagainya gitu ya, untuk bikin isu dan sebagainya, untuk menjelekkan Anies katanya. Ya Anies dijelekin untuk apa? Lawang banyak kasusnya gitu, ngapain kita bikin isu gitu. Dan selain itu nggak logis gitu, karena Gibran itu sangat menjaga istrinya. Jangankan menggunakan atau mempermainkan istrinya untuk sebuah isu di sosial media gitu ya. Bahkan istrinya nggak punya akun sosmed gitu. Bahkan Gibran itu kan jarang sekali tampil bersama istrinya gitu. Sehingga ya ini orang yang berbeda gitu. Gibran itu bukan seperti yang lain, politisi yang lain misalkan gitu ya, yang menggunakan istrinya sebagai daya tarik misalkan. Karena ada tuh capres yang nggak jadi capres. Dan lebih dari itu, ancaman-ancaman seperti ini bukan yang pertama gitu ya. Dan itu selalu dilakukan sama pendukungnya Anies. Kalau pendukungnya Pak Jokowi, pendukungnya Pak Ganjar gitu ya, itu nggak ada yang karakter-karakter pemilih seperti ini. Nggak ada karakter relawan atau buzzer yang seperti mereka ini gitu. Karena sebelumnya kita bisa melihat Syahganda Nainggolan. Itu juga secara terbuka memberikan ancaman. Nanti ketika Pak Jokowi lengser, kita tangkap Jokowi dan sekeluarga katanya.
Nggak ada alasannya selain itu. Alasannya adalah karena Gibran sebagai pengusaha martabak punya uang miliaran. Sebatas itu. Nah terus ngapain Jokowi dan keluarganya sampai harus ditangkap? Kalau masalahnya cuma soal martabak gitu. Ya karena apa salahnya orang yang punya usaha martabak punya uang miliaran? Apa salahnya? Lawang orang yang jualan air putih. Orang yang jualan air putih, uangnya juga miliaran. Orang yang cuma jual jamu, uangnya juga miliaran. Jadi apa masalahnya ada orang jual martabak terus kemudian punya uang miliaran? Apa masalahnya gitu? Jadi apa yang disampaikan oleh Nainggolan, Sahganda Nainggolan ini yang mengancam keluarga Presiden Jokowi dan Jokowi sendiri untuk ditangkap setelah lengser tanpa alasan yang jelas, itu menunjukkan satu karakter para pendukung Anies Baswedan karena ini terpola gitu dan ini bukan yang pertama. Sejak Anies masih di Jakarta itu terjadi pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Jangankan manusia gitu ya, bahkan Tuhan pun diancam. Tapi itu pendukung Prabowo sih gitu ya. Sama lah kayak pendukung Anies gitu kan. Ya dulu kan mereka satu kubu gitu kan. Ada tuh dulu yang bikin puisi kalau Prabowo sampai kalah, wah nanti nggak ada umat yang menyembah Allah. Allah pun diancam sama mereka. Jadi saya melihat karakter-karakter suka ngancam seperti ini tuh memang melekat di kelompok Anies Baswedan gitu. Karena jangankan orang yang yang memang sudah fanatik dengan FPI, HTI atau memang selalu ikut Anies kemana-mana sejak tahun 2017 misalkan, jangankan yang itu, bahkan Nasdem sekalipun yang baru mengusung Anies tahun lalu, 2022 lalu, atau beberapa bulan yang lalu setelah mendukung Anies, wah itu juga jadi keras, itu jadi barbar juga gitu ya. Karena ada demonstran, orang-orang yang menolak kedatangan Anies Baswedan, terus tiba-tiba muncul si Garda Pemuda Nasdem ini mempersekusi orang yang demo. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi memang karakter para pendukung Anies itu kayak gini, suka ngancam gitu. Dan saya nggak ngerti kenapa itu terjadi di kelompok ini gitu ya. Di kelompok yang barbar ini tuh kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang biasanya selalu bicara soal surga neraka, bicara soal bidadari gitu ya. Itu kan kelompok mereka itu. Yang kalau melakukan penyerangan terhadap gereja dan sebagainya, mereka merasa nanti akan masuk surga dan mendapatkan bidadari. Ini kelompok mereka. Saya nggak ngerti gitu, kenapa itu menyatu kepada Anies Baswedan? Apakah wajah Anies itu mendukung untuk isu-isu yang seperti ini atau gimana gitu? Karena Prabowo Subianto gitu ya, itu dulu ketika didukung sebagai capres juga punya pendukung yang sama yang seperti ini, yang sekarang sudah tidak lagi mendukung Prabowo gitu ya, karena ketika Prabowo sudah bergabung dengan Pak Jokowi, kelompok-kelompok seperti ini tuh hilang sendiri gitu. Sekarang gabung ke Anies Baswedan. Ini kayaknya memang kelompok-kelompok error gitu ya. Jadi bagi saya ini harus dijadikan satu pelajaran bahwa tidak boleh rasanya orang di Indonesia berani mengancam-ngancam secara terbuka dan mereka tidak merasa ketakutan sama sekali. Dan kalau ini terjadi, ini dibiarkan dan tidak dilakukan penangkapan, maka saya yakin akan ada banyak orang yang juga melakukan hal yang sama. Sehingga untuk Polri, segera lakukan penangkapan, karena kalau tidak, maka suasana di masa-masa kampanye yang akan datang akan jauh-jauh lebih keras daripada ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.